Bapak semua para pekerja bangunan di sini itu berbeda Bapak. Jadi berbeda dengan Bapak kalau bekerja di bangunan-bangunan yang lain. Bapak itu terpilih untuk menjadi bisa bangun rumah Allah. Jadi Bapak kesempatan, artinya beruntung diberikan kesempatan untuk bangun rumah Allah, masjid. Sehingga kalau Bapak di samping mendapatkan suatu keuntungan material untuk kebutuhan Bapak dan keluarga, Bapak sudah pasti akan mendapatkan suatu pahala nantinya. Karena itu pahala yang tidak akan terkira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bapak-bapak sekalian, perkenalkan saya Lydia dari Teknik Sipil ini. Izin hari ini akan memberikan terkait tentang edukasi K3 seperti itu nih Bapak. Jadi bapak-bapak sekalian, pekerja Masjid Babu Soluhin Unitomo, jadi tujuan kami datang ke sini ya Bapak adalah untuk memberikan edukasi K3 terkait tentang potensi bahaya dan juga memberikan penerapan pengendalian terhadap pencegahannya. Jadi di suatu proyek itu ya Bapak-bapak, ada 5 pengendalian risiko. Yang pertama adalah kita eliminasi. Kemudian yang kedua adalah substitusi, yang ketiga adalah administratif, kemudian rekayasa teknik atau rekayasa engineering, dan yang terakhir adalah terkait tentang APD, penggunaan APD. Nah, di sini kami akan memberikan edukasi K3 terkait tentang penggunaan APD, gitu ya Bapak. Untuk penggunaan alat pelindung diri itu kan dari atas sampai bawah nih. Untuk pekerjaan yang kita lakukan ya, ada potensi bahaya. Nah, pengendaliannya adalah kita menggunakan alat pelindung diri, dan alat pelindung diri adalah pengendalian yang terakhir. Bila mana bapak-bapak sekalian mengerjakan proyek, misalkan ada terjadi kebakaran atau apa yang kita tidak tahu, nah kita harus yang pertama tadi eliminasi dulu, dihilangkan sumber bahayanya, kemudian substitusi, mengganti bahan tersebut ke bahan yang tidak mudah terbakar. Kemudian yang ketiga adalah rekayasa engineering ya. Itu terkait tentang memberikan misalkan fire alarm. Nah, bila mana ada terjadi kebakaran tadi, dia ada seperti peringatan. Kemudian yang keempat tadi apa Bapak? Administratif. Nah, artinya bila mana terjadi dalam pekerjaan konstruksi itu terjadi kebakaran atau gempa misalkan ya, itu bencana yang kita tidak duga, force major seperti itu. Nah, kita kan bisa menggunakan yang kelima tadi adalah APD. Jadi penggunaan helm, kemudian rompi, tujuannya adalah kita biar terlihat ya Bapak. Sepatu. Nah, sepatu ini macam-macam ya. Ada yang sepatu basic ya. Artinya bila mana ada kayu-kayu seperti itu, batu, kekericil kan tidak membahayakan kaki seperti itu. Kemudian ada juga yang safety yang agak tinggi. Kemudian kita yang ke atas ini ada rompi ya. Nah, terkait rompi-rompi ini biasanya untuk pekerja konstruksi warnanya oranye. Kemudian yang merah itu biasanya untuk petugas K3 yang terkait tentang kebakaran tadi ya. Kemudian yang ini kuning atau hijau ya, biasanya yang petugas kebersihan atau penjaga keamanan. Kemudian kita ke atas lagi, ini ada helm ya. Nah, yang warna putih ini biasanya insinyur, mandor, kemudian pengawas biasanya ya yang putih gitu. Kalau yang bapak-bapak biasanya yang pekerja sipil biasanya yang kuning gitu ya, kuning atau gitu. Nah, yang biru ini warnanya yang untuk yang electrical contractor MEP. Tadi kan warnanya biru ya. Kemudian yang kuning untuk subkontraktor, yang oranye biasanya tamu juga, engineer juga biasanya pakai yang orange. Nah, ini logonya K3. Utamakan kesehatan kerja. Seperti itu Bapak. Jadi harapan kami Bapak-bapak sudah mengetahui ya, walaupun belum ada kecelakaan. Mungkin kecelakaan kecil-kecil ya Bapak ya, seperti keinjak paku atau apa. Nah, harusnya ya normalnya Bapak-bapak memang menggunakan APD. Semoga kita pekerjaannya niatnya untuk ibadah karena kita membangun masjid, insya Allah juga berkah. Harapannya kami juga memberikan edukasi, paling tidak kan bapak-bapak tahu tentang sepatu yang harusnya digunakan, kemudian rompi-rompinya untuk keselamatan, dan apalagi helm karena kepalanya yang utama ya Pak ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman mahasiswa nanti dibantu untuk menggunakan helm sama rompinya ya.